Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast, apa kabar semuanya? Kami Ima Ahriani beserta rekan saya Reni Febri kembali menjumpai sahabat podcast semua. Dan saat ini telah hadir bersama kami Bapak Faidi Sarjana Agama. Beliau adalah pendakwah. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau sudah sangat kompeten di bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Terima kasih Bapak Faidi telah bersilaturahmi ke kantor urusan agama Kota Lahat. Baiklah sahabat podcast yang berbahagia, teman saya akan memandu dialog podcast kita hari ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu seputar tentang berdakwah. Silakan Ustazah Reni, kami untuk memandunya. Baik, terima kasih Ustazah Ima telah membuka podcast kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Faidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkesempatan bersilaturahmi di Walahat bersama kami tim Lensa Walahat. Baiklah, langsung kita bertanya tentang fungsi dan peran penyuluh agama Islam yang telah Bapak jalani dan Bapak lalui dalam beberapa tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur pada pagi hari ini kita berjumpa di Kota Lahat yang pada pagi hari ini membahas tentang apa peran penyuluh. Peran penyuluh itu ada 4 hal pada intinya. Pertama adalah informatif, edukatif, konsultatif, dan edukatif. Begitu juga penyuluh itu membimbing kepada umat dalam rangka memahamkan agama, partisipasi, dan memotivasi kepada masyarakat dalam rangka untuk pembangunan untuk melalui bahasa agama. Itu penyuluh. Informatif di sini seorang penyuluh itu ketika memberikan informasi itu harus benar, begitu tepat dan akurat. Contohnya ketika kita dakwah itu harus menggunakan dalil-dalil yang konteks. Contohnya membaca Quran itu harus jelas bacanya, dengan ragu-ragu. Ayat apa, ayat berapa, surah apa, itu harus disampaikan kepada umat biar umat itu tidak bingung. Begitu juga ketika kita nyampaikan dasar ayat Quran itu tidak kata komplain di masyarakat, jelas. Andai kata komplain, ya silakan buka sendiri dalam surah. Contoh tentang puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Sudah tahu, oh benar dia. Ketika dia buka kitab pas tentang bicarakan tentang puasa Ramadan. Dan seorang penyuluh atau pendakwah itu harus bacanya bagus, maksudnya, tajwidnya, artinya harus memang sudah di luar kepala. Jangan ragu-ragu lagi. Itu harus profesional. Jadi masalah-masalah problem di rumah jangan dibawa ke ketika kita dakwah. Ya mengaruh. Ya ini menciptakan inilah penyuluh harus menguasai materi dakwah, terutama Qurannya. Hadisnya begitu juga. Hadisnya apa? Apakah mutawatir, sahih, Bukhari, Muslim, nomor berapa? Itu harus dikuasai, harus jelas. Tidak bisa seorang penyuluh itu uji kita, uji anak kita. Itu tidak berlaku lagi sekarang ini. Katanya kiai ini tidak bisa. Nah, tidak akurat. Harus dibaca hadis itu, walaupun mungkin sepotong mungkin ilah akhir hadis dan ilah akhir ayat. Pun begitu juga ketika itu mengeluarkan suatu pendapat ulama itu disampaikan. Syafi'i begini, contoh kunut menurut Imam Syafi'i, Hanafi begini-gini, itu harus pendapat dia disampaikan. Masalah dia pilihan nak berkunut itu terserah umat. Tapi seorang penyuluh punya dasar hukum yang jelas. Menurut pendapat Umar bin Khattab, contohnya lagi Ali bin Abi Thalib dan Utsman, itu disampaikan. Dan kita belum bisa secara pendapat seperti imam-imam atau termasuk Imam Ghazali, jauh dari situ. Tapi kita harus bisa mengungkapkan dasar itu dengan jelas. Inilah penyuluh dibutuhkan sebagai sumber informasi yang membawa perubahan. Kalau bahasa orang luar negeri itu adalah agen perubahan. Harus bisa membawa informasi, dan informasi itu harus jelas. Dan yang kedua adalah edukatif. Edukatif itu jelas, ini kebanyakan masih posisi kita yang masih awam adalah edukatif, pendidikan. Nah, pendidikannya juga jangan sampai keliru, membahas tentang akidah,
Itu harus tepat, kita harus menguasai akidah Islamiyah. Contohnya la ilaha illallah itu yang bagaimana, sifat Tuhan apa. Nah, itu. Kita harus menguasai bidang itu. Jangan mengajarkan tauhid salah. Kemudian kalau sudah punya keyakinan boleh ngebom. Salah hakikat keyakinan atau tauhid itu. Itu harus dijelaskan dengan baik. Tuhan itu begini-begini, sifatnya begini-begini, ada Rahman, ada Rahim, seterusnya. Pun begitu juga bidang muamalah, pergaulan, itu juga masalah etika atau moral. Kalau zaman dulu ada pelajaran akidah, akhlak, sholat. Bagaimana yang betul? Penyuluh harus menguasai. Memang harus penyuluh terus belajar. Setelah diangkat dari PTKK, ini justru bebannya berat. Beratnya itu apa? Belajar tadi. Belajar tadi. Harus bongkar-bongkar kitab lagi, ibu. Iya, sering baca Qurannya lagi, hadisnya. Tambah-tambah kita sudah terkenal. Itu justru kuat belajarnya. Kalau belum terkenal ya belum nginai, belum dia biasa baik. Kalau sudah terkenal itu harus hati-hati. Banyak yang monitor bahwa wah dia masih ngawur. Itu tidak bisa. Kalau masih bawa-bawa oke. Kalau mau bukan kami takabur, kalau kami ini diawasi orang sampai salah bicara, salah hadisnya, Qurannya. Itu diprotes oleh netizen dan seterusnya. Itu. Dan ini jangan salah, terutama pendidikan akidah, akhlak, moral itu harus ditanamkan kepada binaan-binaan kita, terutama majelis taklim di daerah-daerah. Itu harus jelas, punya buku. Ya, jangan ngarang-ngarang. Tapi harus punya kitab, beli kitab. Ya ganjar sekali kan beli kitab. Jangan dibelanjakan miso kan, beli bakso kalau jangan beli kitab. Oh ini sesuai dengan bidang kita. Karena kita ini kadang nggak mampu ceramah seperti orator yang ulung. Sesuai kemampuan kita. Buku beli buku itu dikuasai. Yang ketiga adalah konsultatif. Seorang penyuluh itu agen konsultasi. Siapa medianya? Siapa audiennya? Pribadi, individu, keluarga, sosial. Itu jelas itu. Kadang-kadang di kantor KUA itu banyak orang datang. Nggak ada penyuluh agama yang ada. Pak, kami punya keluhan sendiri. Umur aku sudah 35, belum punya bini kan gitu ya. Banyak keluhannya. Dapat keluar. Di KUA ini kan banyak stok. Gadis, mungkin ada gadis, mungkin ada janda. Itu biasa. Kira-kira cocok nggak dipasangkan gitu kan? Gitu. Jadi sudah punya gambaran yang begitu luar biasa, dan konsultasi macam-macam. Yang kedua, konsultasi menangani di bidang keluarga. Itu keluhan banyak sekali. Belum punya buku nikah lah, ribut lah. Mungkin ada talak 1, talak 3, langsung talak 100. Itulah jatuh talak berapa, itu biasa dikawal. Nah, itu seorang penyuluh itu harus bisa menjawab masalah-masalah keluarga ketika dia mau konsultasi dengan kita. Yang ketiga, masalah sosial. Banyak sekali permasalahan sekarang. Bagaimana belum nikah, ngomong sudah hamil duluan, itu harus penyuluh harus menguasai. Dan siapakah yang berhak ngawininya, itu harus buka kitab lagi. Bagaimana kompilasi hukum Islam, jawabnya. Tidak bisa dikarang-karang tuh kan. Kita harus banyak membaca itu. Yang keempat adalah advokatif. Advokatif itu adalah seorang penyuluh itu bisa melindungi seorang audiens, seorang masyarakat, memberi penjelasan yang tengah. Ibaratnya tidak memihak sini, tidak memihak situ. Kadang-kadang tidak boleh juga menghakimi dia, oh kamu salah, ini salah. Tapi solusi tidak ngerti. Itu harus tahu seorang penyuluh betul-betul jadi advokat yang baik, sehingga yang punya masalah itu dengan adanya penyuluh itu yakin betul merasa terlindungi. Contoh, ini kalau kita di masyarakat itu kan sering ada sedekah, taruhlah tahlilan, 40 hari. Itu tuan rumah itu kalau sudah ada penyuluh itu tenang dia, itu loh. Makanya kadang-kadang seorang penyuluh itu masuklah Pak Mas. Itu sebenarnya ada kepentingan. Kalau yang sudah tahu itu sudah ada kepentingan dengan adanya penyuluh masuk ke rumah itu aman gitu loh. Nah itulah kehadiran penyuluh P3K maupun PNS fungsional. Itu di situ diharapkan oleh pemerintah itu begitu. Jangan sampai dengan diangkatnya P3K penyuluh ini justru malah jadi beban. Maka penyuluh harus siap tampil menjadi yaitu advokat. Jadi hadirnya kita ini betul-betul dia tenang, nyaman, bahagia gitu.
bukan merasa resah. Datang penyuluh resah, jangan. Itu jadi pemikiran kita. Mamano penyuluh hadir jadi advokat yang andal di dalam ketika kita bertemu dengan masyarakat. Dan begitu juga penyuluh juga adalah penyambung lidah di pemerintah melalui corong, yaitu Kementerian Agama. Penyuluh itu corong daripada Kementerian Agama. Ya, namanya corong harus kuat, harus bagus, didengar oleh jemaah, dan ya sering nyiarnya. Lawan corong, Corong ya. corong. Harus aktif. Aktif. Jadi harus partisipasi dan memberikan motivasi di bidang pembangunan melalui bahasa agama, bukan proyek, melalui bahasa agama. Contoh produk halal, itu tugas penyuluh. Itu punya pemerintah, Kementerian Agama, dan yang nyampaikan itu penyuluh. Nah, nggak usah formilnian di kantor kita. Contoh misalkan kita makan pempek di tempat wong. Teman nian bom pempek ini berapa porsi? Mungkin 15.000, mungkin 10.000. Nah, dengan itulah kita berdialog. Sudah punya PRT atau produk halal belum, Bu? Betul. Nah, disampaikan belum, Pak. Nah, lurus, Bu. Karena punya pempek ibu ini enak, punya enak kan gitu politiknya, kan? Tapi politik untuk membangun dia. Kan bingung namanya di dusun kan atau di daerah. Kemana Pak Ustadz namanya? Oh, Kementerian Agama, ada bidangnya bagian syariah. Kalau dulu bagian syariah itu diarahkan syaratnya ini. Itu sudah selesai itu dia akan dapat sertifikat. Ya, kalau sudah dapat sertifikat gratis, tempelkan di depan ini. Jadi uang tuh iya, udah maju. Jadi uang makan itu tidak ragu lagi. Apa dia daging babi, apa kan ayam, apa sapi kan, dia tidak ragu lagi. Dengan itu ditempel. Itu tugas penyuluh. Lalu penyuluh sudah berhasil kalau sudah nyampaikan demikian itu sedemikian rupa, ngajak masyarakat, ayo Bu, kita buat sertifikat halal, produk halal Kementerian Agama. Diantar, minta antar. Kalau tahu dewek dia datang sendiri. Lalu begitu juga contoh keluarga Sakinah yang menyampaikan corongnya ke lapangan, itu ada penyuluh. Awal itu sekedar nyatat ngawin, penyuluh disampaikan, Mamon, iya keluarga Sakinah menurut Qurannya begini, menurut hadisnya begini, pendapat ini begini, hadisnya begini, banyak hadis tentang keluarga Sakinah, dan dijadikan keluarga Sakinah banyak kriterianya. Itu ada macam-macam kriterianya. Kalau anaknya sukses mungkin S1, galau mungkin S2, jadi pegawai, kali jadi pengusaha, dah haji, dah umroh mungkin kan gitu. Itu harus juga kita harus kuasai. Nah, makanya jangan sampai kita tidak paham yang tentang keluarga Sakinah. Kita contohkan itu tuh. Dan yang betul-betul yang keluarga Sakinah itu ya mungkin banyak, tapi kriteria yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Kementerian Agama dan pemerintah ini yang bagaimana mungkin masih sekian persen gitu. Nah, itu tugas penyuluh sampaikan. Kalau dalam ada itu Zaujatul Shadika, istri yang punya soleha, Madatun Muta'atifah, istri punya adat, begitu juga yaitu Bakohum Fitin, paham agama, menguasai ilmu agama. Itu diantara keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan begitu juga di bidang termasuk zakat, itu penyuluh. Itu kantornya aja Basnas, kamu tugas penyuluh. Sedekah, infak, itu pahala sekian-sekian. Ya jangan misalkan kamu majelis taklim, jangan bahas masalah mati, kan? Itu harus disampaikan zakat, infak, sedekah itu pahalanya besar. Dibangunkan bagaimana cara yang selama ini minta-minta tahun depan bisa memberi. Itu jangan minta terus, tidak bagus minta terus. Nah itu tahun ini tidak bisa zakat, insya Allah tahun depan bisa zakat. Jangan nerima baik, itu disampaikan ayatnya, resikonya kalau minta terus ini itu. Jadi wong itu bisa dengan datangnya penyuluh ini memang luar biasa. Nah, juningkat zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Dan begitu juga apa motivasi penyuluh untuk kami, untuk kepada penyuluh baik PDKK maupun fungsional, niatkan yang ikhlas jadi penyuluh. Niat ikhlas baru jadi ibadah. Dalam dakwah itu harus punya niat ikhlas. Pertama niatnya, jangan nyari duit, nyari amplop, lah salah itu. Kaki amplop dan yang lain itu ngiring. Niatkanlah ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah mukhlisin lahuddin, ikhlas dalam beragama. Yang ketiga, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mencari ridha Allah. Itu baru dengan dorongan niat yang kuat ini, dengan keahlian kita dalam berdakwah, akan populer, akan hebat.
yakin masyarakat itu memang dakwah itu dilandasi dengan dasar keikhlasan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi apapun bentuknya harus niatnya dulu, jangan duit kan Mencari ridho Allah. Nah, itu jangan salah. Kaki kamu niatnya ke situ lah kecul. Ya, walau namanya PNS mana masih digaji, ikhlas daerah masih digaji, itu dunia. Tapi di samping itu kita mengharapkan gaji yang lebih besar, itu adalah niatkan untuk nyari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syukur. Kamu diangkat dari psiko, kali syukurlah. Lain syakartum lazidanakum wala in kafartum min azabil asyad. Ibrahim ayat 7. Syukur, banyak syukur. Kalau perlu tahajud. Kalau dalam konteks ibadahnya, konteks sosialnya ya banyak sedekah. Yang sedekah inilah kita naik derajatnya seorang penyuluh, dan seorang penyuluh sebagai penutup daripada pagi hari ini adalah harus tahu betul dasar seorang penyuluh itu minimal dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu ila akhir ayat. Itu harus tahu seorang penyuluh itu harus di luar kepala. Begitu juga gitu mengaplikasikan diri di lapangan harus menguasai. Jangan sampai kita tidak tahu dasarnya, harus dikuasai. Mau itu tuh. Kapan kita hasanah, kapan kita wajadilhum billahi ya ahsan. Ini layaknya apakah mau itu? Apakah kita layaknya wajadilhum billahi ya ahsan atau mungkin hikmah? Seorang penyuluh sudah bisa membaca dengan uang yang datang itu sudah mampu mendeteksi judul apa yang akan disampaikan. Contoh hikmah itu begini. Hikmah itu contohnya kalau tetangga kita lapar, itu hikmah. Jadi tidak perlu kita nyampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hai orang yang beriman jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kamu. Tidak laku itu dia. Atau Bu mungkin nyampaikan sabar ya Bu, orang sabar innallaha ma'as-sabirin. Tidak laku itu. Nah, bagaimana yang lakunya? Kita tidak perlu mengungkapkan hadis Quran, mungkin tidak perlu menyampaikan omongan, cukup membawa nasi bungkus 5 bungkus juga dia lebih diterima oleh dia. Nah, ini orang penyuluh harus tahu yang demikian. Tidak perlu berkuar-kuar, cukup membawa mungkin nasi bungkus 5 bungkus, mungkin amplop 100.000 dan makanan mungkin tempe 1 porsi doang. Bagi dia lebih tepat untuk bagi. Seperti itu. Itu makna saya artikan bahwa hikmah itu begitu. Yang kedua adalah mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah inilah ya bentuknya komunikasi, ceramah, bukan dengan menggunakan trik-trik atau jurus-jurus kita sendiri sesuai dengan kemampuan kita, mungkin jadi seorang reto atau orator atau retorika yang andal. Itu sesuai kemampuan kita. Itulah digunakan mau'izatul hasanah, menyampaikan dakwah dengan hasanah. Bung audien itu hebat nih yang penyuluh lari itu kan begitu, ngetopnya penyuluh itu. Jadi mereka fokus dengan apa yang disampaikan tadi, ya, sampaikan sudah bahagia, senang, tenang, memang tepatnya. Itu model hasanah. Kemudian wajadilhum billati ahsan, berdiskusi. Maka kalau kita berdakwah itu banyaklah menggunakan diskusi, jangan rotot, itu tidak efektif. Mungkin kami nanya kamu nanya kami, begitu kadang audien itu monoton, itu yang mancing-mancing. Bu, maka kan dia harus siap memang. Benar Pak, mungkin diajak guyon yang lucu-lucu biar bosan. Bosan dimunculkan pertanyaan. Mana Bu? Kalau lakinya begini lagi ya. Nah, mana Bu? Ibu kalau laki Bu mati nangis atau tidak? Nah, kan jawab nangis. Itu Bapak begitu juga kalau bini Ibu mati, bini Bapak mati nangis tidak Bapak? Nangis, ada yang tidak nangis, gitu kan? Nangis sambil melirik. Itu motivasi. Demikianlah pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, khusus kepada penyuluh di Kabupaten Lahan. Ini bisa tampil dengan maksimal sehingga mempengaruhi masyarakat itu bisa damai hidupnya, rukun dan sejahtera bergandengan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak atas pencerahannya hari ini, sangat bermanfaat sekali bagi kami terutama penyuluh dan masyarakat podcast dimanapun Anda berada. Terima kasih Bapak. Insya Allah lain waktu kita ketemu kembali dengan tema yang berbeda. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.